Pak Ferry. Terima kasih atas kesempatannya Pak Tito. Bahasa Inggris itu salah satu novel yang unik Pak Bu, di mana tidak hanya terkait dengan asesmennya, tapi bagaimana kami merancang kegiatan pembelajaran yang tidak hanya menyelesaikan materi, tapi juga memikirkan bagaimana siswa tertarik dengan kegiatan belajarnya. Bahasa Inggris itu seperti di awang-awang gitu Pak Bu. Kalau kita tidak merancang dengan baik, tentu saja siswa sudah bosan duluan memikirkan bahasa yang tidak pernah mereka gunakan. Sehingga ketika saya mendapatkan pelatihan asesmen pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, saya memang dari dulu concern dengan asesmen. Saya lulusan Puspendik Pak Bu 2017 sampai 2020. Itu saya penulis dan editor soal UN nasional. Ketika saya masih di sekolah swasta, karena ketika di sekolah swasta itu mimpi saya Pak harus menghasilkan uang. Saat itu saya harus mengikuti banyak kegiatan yang tidak hanya menghasilkan ilmu, tapi juga menghasilkan uang. Dari kegiatan tahun 2017 saya terpilih di Kabupaten Cilacap itu punya lisensi cuma 2, dan kebetulan dua-duanya dari sekolah swasta. Dari sana kami belajar bagaimana menyusun soal terutama bahasa Inggris. Dilemanya Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris itu, kata orang percuma belajar bahasa Inggris bisa mengerjakan soal tapi nggak bisa ngomongnya, atau komunikasinya bisa tapi saat mengerjakan soal nggak bisa. Sehingga banyak pembelajar guru-guru bahasa Inggris yang menerapkan metode-metode seperti bimbingan belajar dimasukkan di kelas dan sebagainya. Kami mensiasatinya bahwa dari kegiatan di kelas kemarin, biasanya dalam kegiatan belajar bahasa Inggris itu tidak mengenal asesmen formatif awal Pak Bu. Entah bagaimana kami itu hanya menggunakan pertanyaan pemantik untuk menuntun siswa menuju ke materi belajar yang akan dilaksanakan. Misalnya dari gambar yang ditampilkan, atau hanya pertanyaan what is your favorite food misalnya, kita menuntun siswa untuk belajar tentang teks prosedur cara membuat makanan atau minuman. Tetapi dari hasil pertanyaan pemantik tersebut kita tidak ada tindak lanjutnya, hanya mengarahkan siswa saja. Tetapi setelah mengikuti diklat, kami tahu bahwa kadang ketika kami menyusun rancangan pembelajaran itu ada perubahan di dalamnya sesuai dengan hasil asesmen formatif awal. Misalnya dari 7 indikator yang ditentukan dalam misalnya lagi kompetensi membaca, walaupun tentu saja dalam kegiatan belajar tersebut tidak menghilangkan kompetensi lainnya mendengarkan dan menulis, itu sudah otomatis ada. Tetapi dalam yang diujikan misalnya dari 50 soal asesmen sumatif, itu rata-rata untuk kompetensi menulisnya hanya 6 soal untuk pilihan ganda, kemudian 3 soal untuk esai. Selebihnya sebagian besar merupakan kompetensi membaca. Di antaranya ada tentang fungsi sosial teks, struktur teks, dan unsur pembahasan. Nah, ini yang kami pertimbangkan, bagaimana kami menyusun asesmen formatif awal yang kira-kira bisa membantu siswa untuk mencapai pembelajaran yang ditetapkan sebelumnya. Untuk kompetensi membaca misalnya ada menentukan struktur tujuan fungsi sosial teks itu, misalnya ada ide utama, gambaran umum teks, kemudian topik, tujuan komunikatif dan sebagainya. Sedangkan struktur teks juga ada menentukan informasi rinci, tersirat dan sebagainya. Kemudian untuk unsur pembahasan ada menentukan rujukan kata atau makna kata. Bagaimana dari asesmen formatif awal tersebut bisa membantu nantinya siswa untuk bisa paling tidak mencapai tujuan pembelajaran atau mengerjakan asesmen formatif proses. Padahal kita tahu bersama bahwa asesmen formatif awal bisa banyak-banyak Pak, karena nanti akan
akan menghabiskan banyak waktu. Selain itu yang kami pertimbangkan adalah bagaimana menyusun asesmen formatif awal yang hasilnya harus sangat cepat dan tidak mengganggu kegiatan belajar, yang nantinya bisa saja merubah rencana kegiatan yang sudah kita rancang sebelumnya berdasarkan kesiapan siswa terhadap materi yang akan dipelajari, yang nantinya akan diberikan bantuan atau feedback tergantung kesiapan belajar siswa, sehingga kita menandai siswa mana-mana saja yang butuh bantuan dan seberapa besar bantuan tersebut, sehingga nanti di akhir kegiatan belajar semua siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran bersama-sama. Misalnya saja tujuan pembelajarannya adalah membuat sambal terasi. Kita asumsikan bahwa ada siswa yang sudah terbiasa buat, ada yang belum buat, ada yang sama sekali tidak bisa. Nah, nanti bagaimana kita merancang asesmen formatif awal yang bisa membantu memberikan peta kompetensi kepada saya untuk menentukan siapa saja yang butuh bantuan dan seberapa besar bantuan yang akan digunakan sehingga siswa bisa membuat sambal terasi gitu. Seperti itu analoginya Bapak Ibu. Tetapi selain itu kami juga perlu merancang kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswa, sehingga tidak hanya asesmen pembelajarannya tapi bagaimana juga kegiatan belajarnya. Dalam kegiatan bahasa Inggris itu biasanya kami banyak menggunakan bahasa itu pada kegiatan awal dan kegiatan akhir saja, karena di kegiatan inti untuk menjelaskan konsep itu tidak mungkin kami menggunakan bahasa Inggris, Bapak. Makanya